warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wahyuningsih, mahasiswi ITBA DCC Bandar Lampung, semester 4, NPM 23701111038. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan studi kasus yang diberikan, yaitu jelaskan mengapa penting bagi perusahaan di Indonesia untuk tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal, dan berikan pendapat mengenai langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menjaga peran bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan bahasa asing. Baiklah, jawaban saya adalah berdasarkan studi kasus yang diberikan, terdapat beberapa alasan penting bagi perusahaan multinasional di Indonesia untuk tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal, yaitu 1. Memastikan pemahaman yang jelas bagi seluruh karyawan. Penggunaan bahasa asing seperti Inggris dalam komunikasi internal dapat menyulitkan karyawan yang kurang fasih dalam bahasa tersebut, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami arahan pekerjaan. Hal ini dapat menghambat kerjasama tim dan menurunkan produktivitas. 2. Menjaga kesetaraan dan inklusi karyawan. Karyawan yang kurang mahir dalam bahasa asing dapat merasa terpinggirkan jika komunikasi internal lebih didominasi oleh bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia dapat memastikan semua karyawan memiliki akses yang setara terhadap informasi dan arahan pekerjaan. 3. Melestarikan identitas budaya perusahaan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal dapat memperkuat identitas budaya perusahaan dan menunjukkan penghargaan terhadap budaya lokal. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas karyawan. Dan langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menjaga peran bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan bahasa asing, yaitu 1. Membuat kebijakan penggunaan bahasa yang jelas. Perusahaan dapat membuat kebijakan yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi internal, namun tetap memperbolehkan penggunaan bahasa asing dalam konteks tertentu, seperti presentasi atau rapat dengan pihak asing. 2. Menyediakan pelatihan bahasa asing bagi karyawan. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bagi karyawan yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa asing karyawan tanpa menghilangkan peran bahasa Indonesia. 3. Menyediakan layanan penerjemah dan interpretasi. Perusahaan dapat menyediakan layanan penerjemahan dan interpretasi untuk membantu karyawan yang kurang mahir dalam bahasa asing dalam memahami komunikasi internal yang menggunakan bahasa asing. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan multinasional di Indonesia dapat menjaga peran bahasa Indonesia dalam komunikasi internal tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan bahasa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.